Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 500, Berita Mengejutkan. Lin Bo Hang menggelengkan kepalanya sambil tertawa, kau hidup berkelimpahan tanpa mensyukurinya. Apa yang salah dengan Susi hingga membuatmu lari darinya seperti melihat ular atau kalajengking? Patriark tua Feng tersenyum getir. Kakak, jangan mengolok-olokku. Kau jelas tahu bahwa dia terlalu baik, aku tidak pantas untuknya. Aku orang tua yang lusuh. Bagaimana mungkin aku berani memikirkan hal itu? Apa yang kau katakan? Susi tidak mengatakan ini untuk bersenang-senang. Dia bisa menunggumu selama puluhan tahun, dan dia bahkan bisa menunggu selamanya. Urus saja sendiri, aku tidak bisa membantumu. Dia melangkah masuk dan melihat meja dan kursi di kamarnya berantakan. Dia menggelengkan kepalanya, ayo duduk di luar di halaman. Lihat dirimu di sini, apa yang telah kau lakukan. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar. Dia duduk di meja batu di halaman dan memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan teh dan membawanya kepadanya. Patriark tua Feng mengikutinya dan duduk di seberangnya. Dia bertanya dengan cemas, kakak, Anda mengatakan ada berita tentang klan Feng saya. Apa beritanya? Bagaimana keadaan cucu perempuan saya sekarang? Apakah Murongbo memanfaatkan ketidakhadiran saya untuk menggertaknya? Sejak diculik, dia selalu memikirkan urusan keluarganya. Hilangnya Feng Xiao dan semua hal lainnya dilakukan oleh Feng kecil. Namun, dia tidak tahu apakah Murongbo akan punya rencana jahat terhadapnya. Meskipun dia luar biasa, dia masih muda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Murongbo? Hehe, cucumu tidak biasa. Lin Bo Hang tertawa. Menatapnya, dia berkata, apakah kamu tahu bahwa beberapa hari ini negara Sun Glory sedang kacau balau? Melihat wajahnya yang gugup dan kekhawatiran di matanya, Lin Bo Hang tidak membuatnya penasaran. Dia menjelaskan, negeri Sun Glory telah menghilang dan Murongbo telah binasa. Klan Fengmu memegang kekuasaan atas negeri ini dan mengubah namanya menjadi Kekaisaran Phoenix. Penguasanya adalah putramu, Feng Xiao. Berita itu menyebar dalam beberapa hari yang singkat. Apa? Bagaimana ini mungkin? Patriark tua Feng tercengang, dia merasa itu sangat tidak masuk akal. Itu belum lama berlalu dan Murongbo sudah meninggal. Negara Sun Glory telah berubah menjadi Kekaisaran Phoenix. Sekarang menjadi milik klan Feng mereka. Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak mungkin? Cucu perempuanmu sangat luar biasa. Dia tertawa dan menceritakan berita itu secara terperinci. Ketika sampai pada fakta bahwa seorang pria kuat telah datang untuk membantu mereka membunuh seorang kultivator Naschen Sol, wajahnya berubah agak aneh. Jiwa baru lahir yang kuat itu langka, tetapi membunuh monster tua jiwa baru lahir dengan menjentikkan jari bahkan lebih jarang lagi. Orang seperti itu benar-benar berasal dari negara kuat kelas 1. Namun, bagaimana mungkin orang sekuat itu bisa menghiasi negara kelas 9 yang tidak penting dan klan Feng yang tidak mencolok dengan kehadirannya? Selain itu, dia juga melindungi mereka. Patriark tua Feng mendengarkan ceritanya dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah gelombang demi gelombang menghantam pikirannya. Begitu tak terduga Negara Sun Glory telah berubah menjadi Kekaisaran Phoenix yang diperintah oleh klan Feng mereka, dan penguasanya adalah putranya. Ini terasa seperti mimpi. Feng Xiao dan Little Feng, orang-orang itu punya nyali besar. Aku datang untuk memberitahumu setelah menerima berita itu agar kau tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi pada klan Feng. Sekarang, bukankah seharusnya kau merasa tenang ketika mendengar berita itu? Dia tersenyum. Ketika Lin Bo Hang menatap wajahnya yang tidak percaya, dia tertawa terbahak-bahak. Jelas, San Yuan tidak memiliki keberanian dan metode seperti cucunya. Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung, orang-orang dapat melihat dari cara dia melakukan sesuatu yang sangat cepat dan ganas bahwa wanita ini benar-benar luar biasa.